keadaan aja. Ketujuh pemuda tersebut berikut kendaraan dibawa ke Polsek Cilandak untuk didata dan dimintai keterangan. Dari Jakarta dan Helmi Sejambati, iNews melaporkan. Setelah menempuh perjalanan selama beberapa jam, 7 korban selamat kapal motor Ladang Pertiwi yang tenggelam di perairan Selat Makassar, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, akhirnya tiba di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Para korban yang sebelumnya sempat terombang-ambing di tengah laut selama 16 jam, berhasil diselamatkan oleh kapal Tugboat Sabang 25 yang kebetulan melintas di Selat Makassar. 3 orang korban sempat bertahan di atas 2 buah triplek yang dijadikan sebagai pelampung darurat. Satu persatu korban kemudian dinaikkan ke atas kapal dengan menggunakan Sebuah mobil pick-up menyeruduk warung makan di Jalan Poros Makale Enrekang, kilometer Botang, Makale, Sulawesi Selatan. Akibat kejadian ini, bagian depan rumah makan rusak dan mobil pick-up terjungkal hingga masuk ke dalam kolong rumah makan. Kecelakaan bermula saat mobil pick-up yang bermuatan sayur melaju dari arah Makale menuju Enrekang. Di depan rumah makan itu, sopir hilang kendali karena mengantuk dan menyenggol minibus yang sedang parkir. Ya, mobil ini terjun karena dikarenakan sopirnya mengantuk, jadi mobilnya tidak terkendali lagi, makanya terjun dan menabrak tiang listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sopir pick-up mengalami luka gores di tangan dan langsung diamankan ke Pos Lantas Polres Tanah Toraja. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Video milik warga ini merekam detik-detik sebuah mobil sedan terjun ke jurang. Video yang diunggah akun Instagram @romansa sopir truk ini menyebutkan mobil sempat parkir tidak jauh dari lokasi kecelakaan. Tak lama berselang, mobil melaju dengan kecepatan tinggi dan masuk jurang setelah menabrak pembatas jalan. Polisi yang tiba di lokasi mengevakuasi mobil. Pengemudi mobil selamat dari kecelakaan. Inilah detik-detik proses evakuasi sebuah minibus berisikan 3 orang yang tersesat di hutan belantara, wilayah Termulus, Desa Dungus, Kecamatan Wungu, Madiun, Jawa Timur. Berawal dari hendak bersilaturahmi ke rumah seorang teman, mereka hanya berpatokan pada alamat yang diberikan melalui aplikasi peta di telepon genggamnya. Entah karena mengantuk atau sebab lain, meski sudah menggunakan peta aplikasi, namun mobil terus berjalan menyusuri jalan setapak dan masuk hutan. Pengemudi baru sadar saat mobil sudah berhenti dan tidak bisa berjalan. Mau masuk arah Mandengan, tapi jalur sini nggak tahu ya, menurut Sherlock. Apa enggak curiga mas melewati? Ya sempat curiga, cuma sempat lockout map itu tadi. Tak login lagi, terus ternyata arahnya kayak gini. Ini rencananya mau kemana sih mas? Mandengan. Bantuan koordinasi sama Polsek Wungu, terus kita koordinasi sama Pak Bantuan Obud yang ada di Madiun. Ya, kita minta tolong untuk dibantu untuk evakuasi. Dari Obud alhamdulillah mengirim 4 unit Obud untuk membantu eksekusi evakuasi. Dengan bantuan 4 jeep dari komunitas off-roader Madiun, mobil tersebut akhirnya berhasil dievakuasi hingga keluar dari kawasan hutan. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu, iNews melaporkan. 2 mobil terbakar di Jalan Lintas Prabu Mulih, Muara Enim, Sumatera Selatan usai terlibat kecelakaan lalu lintas. Menurut saksi mata, salah satu minibus yang melaju dari arah Palembang menuju Pagar Alam oleng hingga berbalik arah. Di saat bersamaan, minibus lain melintas dari arah Muara Enim. Tabrakan pun tak terhindarkan hingga kedua kendaraan terbakar hebat. Api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian, sementara tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Sementara di Desa Lahotutu, Konawe, minibus yang mengangkut belasan jerigen BBM jenis Pertalite terbakar hebat di pinggir jalan.
Kebakaran terjadi saat sopir merokok setelah mengisi BBM. Percikan api dari rokok menyambar ke BBM dan mobil terbakar. Sementara sopir terluka di bagian kaki dan lengan. KRDD kemungkinan yang ditingkatkan masalah penertiban bentuknya subsidi pertalite ataupun solar subsidi. Itu kejadian ya sudah saya ingatkan beberapa kali kepada masyarakat kemudian kepada anggota untuk melaksanakan penindakan di lapangan. Nah, ini SPBU-nya kami periksa nanti. Kami ada sopirnya yang masih selamat, masih dirawat di rumah sakit, akan kami ambil keterangan. Ini saya akan laporkan ke Pertamina. Ya, mungkin nanti ada sanksi-sanksi yang diberikan oleh Pertamina kepada SPBU di Wongitubo ini. Api berhasil dipadamkan usai satu mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi. Dan Konawe, Sulawesi Tenggara, Edwian Syahsatria dan Febriano Tameng, iNews melaporkan. Dua tenaga kesehatan yang merupakan pegawai kontrak Puskesmas Saifi di Kabupaten Sorong Selatan diserang orang tidak dikenal saat berangkat kerja. Kedua korban yang berboncengan sepeda motor ditabrak dari belakang saat melintas di dekat Kampung Blasuan. Saat keduanya terjatuh, pelaku langsung menyerang dengan senjata tajam. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan mengutuk keras peristiwa itu dan meminta jaminan keamanan dari TNI Polri dan juga tokoh masyarakat. Mengharapkan kepada pihak keamanan, baik itu TNI, Polri, dan pemerintah setempat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh pihak terkait untuk memberikan rasa aman kepada petugas kami, agar petugas kami yang ada di setiap distrik, agar mereka bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik di setiap distrik untuk masyarakat. Mengingat tenaga kesehatan merupakan garda terdepan. Hingga kini, kedua korban masih dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Dari Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat, Chandri Endrup Surapati, iNews melaporkan. Dari rekaman CCTV, seorang petugas parkir menendang sepeda motor yang dikendarai dua remaja di Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru Riau. Hal ini dilakukan lantaran ia mendengar teriakan dari seorang wanita korban jambret. Dua penjambret sempat diajar warga saat anggota Polsek Bukit Raya membawa kedua pelaku ke kantor polisi. Tersangka ini melakukan beberapa kali tindak pidana. Yang tertangkap ya terakhir yang di Arifin Ahmad, sebelumnya juga melakukan di daerah Tenayan, Kecamatan Tampan, dan di Paris Kaki. Kedua penjambret dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Dalam video yang beredar luas di media sosial, kedua sopir truk terekam saling dorong, sementara para pengendara lain hanya lewat sambil membunyikan klakson. Menurut unggahan akun Instagram @terangmedia, salah seorang yang berkelahi merupakan bajing loncat. Video ini mendapat berbagai respon dari warganet. Kematian bocah berusia 5 tahun di sebuah kamar hotel akhirnya terungkap. Korban tewas dibunuh oleh pacar ibu kandungnya dengan cara dicekik. Kasus ini bermula saat polisi mendapat laporan orang tua korban yang kehilangan anaknya. Korban hilang setelah diajak pelaku untuk membeli petasan ke pasar. Pelaku tega membunuh anak kekasihnya lantaran sakit hati ibu korban menolak diajak menikah. Usai membunuh korban, pelaku mencoba mengakhiri diri dengan meminum racun. Gagal bunuh diri, pelaku kemudian menyerahkan diri ke polisi karena telah mengetahui diburu tim petir Satreskrim Polres Bungol, Jambi. Ungkapan rasa kekesalan dan sakit hatinya di dalam pikiran tersangka akan diungkapkan dengan cara mengambil harta yang dianggap sebagai harta paling berharga dari Ibu Nur, yaitu anaknya. Menurut keterangan tersangka, dia juga menyayangi anak itu sehingga merencanakan untuk mengakhiri hidup berdua antara tersangka dengan anaknya. Namun untuk yang
bersangkutan tersangka tidak berhasil. Sebelumnya bocah berusia 5 tahun dilaporkan hilang oleh orang tuanya kepada polisi. Tak disangka, korban berinisial MG kemudian ditemukan sudah tak bernyawa di dalam kamar salah satu hotel di Kabupaten Bungo, Jambi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekaligus. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Lima hari pasca hilangnya putra sulung Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz, di Sungai Ar, Bern, Swiss, otoritas tempat masih belum menemukan keberadaan Eril. Meski demikian, di hari kelima ini, petugas masih berupaya mencari Eril dengan menyusuri sungai secara zigzag menggunakan teropong. Ridwan Kamil bersama perwakilan KBRI Swiss juga diperkenankan untuk berkoordinasi secara langsung dengan tim pencarian setempat. Melakukan berbagai macam upaya dan metode pencarian, di antaranya adalah mengeluarkan atau memanfaatkan boat atau perahu hilir mudik di sungai untuk melihat sesuatu yang mungkin ditemukan di bawah permukaan 3 meter. Tim penyelam dan perangkat drone juga dikerahkan guna mencari keberadaan Eril di sepanjang Sungai Ar. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan. Warga Desa Bonang, Kecamatan Panyingkiran, Majalengka, Jawa Barat berkumpul di Balai Desa menggelar doa bersama agar putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil segera ditemukan. Doa ini juga sebagai dukungan moral warga desa kepada Ridwan Kamil dan keluarga. Mereka berharap Eril yang sudah hilang sejak Kamis lalu segera ditemukan dalam keadaan selamat. Dan ulama serta kiai semua kita minta doa dukungan kepada putra dari Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Emil atau Kang Emil, semoga segera ditemukan dalam keadaan sehat walafiat. Itu tuntutan kita atau doa kita. Sementara itu Ridwan Kamil memperpanjang masa cuti jabatan hingga tanggal 4 Mei mendatang agar bisa fokus mencari putra sulungnya. Menjadi pimpinan selama Bapak Gubernur melakukan izin dari 29 sampai 4 Juni adalah dipimpin oleh Wakil Gubernur yang harus selalu berkoordinasi dengan dan juga
Pencarian Eril yang hilang di Sungai Arbern, Swiss masih terus dilakukan tim SAR Swiss hingga batas waktu yang ditentukan. Eril hilang terbawa arus Sungai Ar Kamis lalu saat berenang bersama teman-temannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Tak sedikit warga Indonesia yang mencari tahu dan mengomentari perihal kondisi sungai terpanjang di Swiss ini. Mirisnya, tak segan-segan warganet memberikan bintang 1 dan komentar pedas tentang sungai ini. Alhasil peringkat destinasi Sungai Are dari 4,7 turun menjadi 3,6. Banyaknya warganet asal Indonesia yang memberikan penilaian buruk pada destinasi favorit masyarakat Eropa ini diangkat sejumlah media internasional. Info meledak di sekitaran. Inilah video amatir yang direkam warga saat pipa milik PDAM Tirka Bagasasi Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengalami kebocoran hingga menyemburkan air bercampur lumpur di Jalan Raya Industri Tegal Gede, Pasir Sari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas sempat terganggu. Tebalnya lumpur juga membuat jalan sekitar menjadi licin dan membahayakan pengendara yang melintas. Tadinya kecil, ya lama-lama ya besar gitu, tekanan airnya makin besar, ya terus nggak ketahan jadi meluap. Air campur lumpur ya? Iya, ya masuk ke sini juga, ke masjid, terus ke dalam salon juga masuk. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebocoran pipa ini. Namun warga mulai resah, pasalnya kejadian serupa kerap terjadi di lokasi yang sama. Warga berharap agar pihak terkait bisa segera membenahinya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Itu dokumen kami. Dokumentasinya Sejumlah PKL di kawasan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang menolak barang dagangannya ditertibkan. Mereka bersih tegang dengan petugas Satpol PP yang hendak melakukan penertiban. Meski demikian, petugas tetap melakukan penertiban. Sebanyak 70 PKL ditertibkan dan barang dagangannya disita petugas. Sebelumnya mereka sudah mendapat surat peringatan dilarang berjualan di atas trotoar, namun mereka mengajukannya. PKL yang masih memakai pasum, seperti bahu jalan, trotoar, riol, dan yang masih membandel, itu kita langsung angkat, karena mereka sudah sekian kali kita peringati, tapi masih membandel. Dan ada beberapa tadi yang memang kita bantu juga, karena dia belum tahu dan merupakan pedagang baru. Selain mengganggu ketertiban umum, keberadaan PKL juga menimbulkan terjadinya kemacetan di kawasan Air Tawar Barat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Video aksi tawuran antara dua gangster di kawasan Makassar, Jakarta Timur viral di media sosial. Kedua kelompok berlarian dan saling serang menggunakan senjata tajam di jembatan tol Intiru. Ironisnya, mereka juga menyiarkan aksi mereka secara langsung di media sosial. Aksi geng motor ini sangat meresahkan warga. Warga berharap polisi meningkatkan patroli untuk mencegah hal serupa terulang kembali. Sementara itu di Cirebon, Jawa Barat, puluhan anggota geng motor yang kerap membuat keonaran dan meresahkan warga ditangkap petugas gabungan TNI Polri. Mereka ditangkap dari sejumlah lokasi seperti di kawasan Pleret, Arjabinangun, dan Cirebon Timur. Saat ditangkap, anggota geng motor ini sedang berpesta miras. Semuanya dalam rangka memberikan kondusivitas Kamtipmas di wilayah Kabupaten Cirebon, utamanya adalah bagaimana menciptakan situasi yang betul-betul kondusif pasca aksi-aksi geng motor yang dilaksanakan oleh beberapa geng motor di wilayah Kabupaten Cirebon. Dalam penangkapan anggota geng motor ini, petugas menyita belasan senjata tajam, minuman keras, dan obat-obatan terlarang. Tim Liputan melaporkan. Video seorang istri yang menangkap basah suaminya sedang berduaan dengan perempuan lain di salah satu hotel kawasan Surabaya Selatan viral di media sosial. Profesi sang suami adalah pilot dan diketahui selingkuh dengan pramugari pada maskapai penerbangan yang sama di tempat mereka bekerja. Tidak terima diselingkuhi, sang istri kemudian membuat laporan dugaan kasus perzinahan suaminya ke polisi.
tanggal 19 Mei, ya, pas kejadian itu masuk ke kami lakukan penerimaan laporan itu. Apa laporannya isinya apa ini? Isinya ya itu tadi perzinahan ya, suami daripada korban ini dalam satu kamar bersama dengan wanita lain. Apabila terbukti bersalah, pilot dan pramugari yang diduga berselingkuh itu terancam hukuman pidana 9 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safei, iNews melaporkan. Inilah aliran sungai Cimeta yang berada di wilayah Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat. Aliran sungai sejauh 5 km yang menghubungkan sejumlah desa ini airnya berubah warna menjadi merah. Padahal sebelumnya kondisi air jernih. Sungai Cimeta yang berubah warna ini viral di media sosial dan kemudian dilaporkan warga ke aparat terkait. Sejumlah petugas baik dari polisi, TNI dan Badan Penanggulangan Bencana langsung mengecek keberadaan sungai Cimeta. Bahkan petugas menyisir beberapa titik sungai. Warga khawatir jika perubahan warna sungai akan berdampak pada lingkungan dan ekosistem air. Dari kejadiannya sebelum jam 8 mungkin. Karena kalau masih jam 7 pagi, tadi saya masih di rumah belum merah, masih normal. Saya tinggal pulang sudah merah. Setelah dicek, perkiraan ini dari wilayah Desa Tanggokapu, tapi saya belum bisa menyimpulkan. Nanti saya berkoordinasi dengan Babinsa Kamtipmas wilayah Desa Tanggokapu dengan Satgas Citarum Harum juga. Meski di sekitar bantaran sungai tidak ada pabrik yang beroperasi, namun diduga penyebab berubahnya air sungai ini berasal dari limbah kimia yang dibuang sengaja oleh oknum tidak bertanggung jawab. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Lebih dari sepekan, banjirop di kota Pekalongan belum surut. Ribuan rumah masih terendam banjir. Banyak warga yang kesulitan melakukan aktivitas hingga harus menggunakan perahu karet milik BPBD ataupun perahu kayu yang dirakit sendiri. Saya ikut suami. Ikut suami. Nah, ini mau kemana, Bu? Mau nilai rumah. Mau nilai rumah. Kenapa? Banjiran? Iya. Berarti ini untuk transportasi pakai ini? Iya. Aktivitas. Tiap hari warga Pak sudah ngungsi semua Pak. Ini ada 1 meter lebih lah. Karena itu kan ini mau jenguk rumahnya Pak. Jadi lihat rumahnya Pak udah tinggal semua. Pakainya apa ini? Pakai ini, pakai perahu ini Pak. Berarti aktivitas untuk warga pakai perahu sementara ini ya? Sementara pakai ini Pak. Ini dari relawan berarti ya? Dari relawan Pak, BPJN Pak. Terus gimana Pak? Kesulitan nggak kayak gini? Yo kalau ini semua kesulitan Pak, tapi terpaksa gimana lah ya. Sementara itu sekitar 200 warga masih bertahan di pengungsian, menempati masjid, aula kelurahan, atau rumah kerabat yang tidak kebanjiran. Sejumlah pengungsi mengeluh kedinginan dan memerlukan obat-obatan. Warga berharap banjir bisa segera surut. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, ya mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pengerjaan switch over 5 di stasiun Manggarai menyebabkan perubahan sejumlah rute komuter lain.
Di hari ketiga penerapan kebijakan baru pola operasi perjalanan KRL ini, membiak pihak kereta komuter menerapkan beberapa langkah antisipasi penumpukan penumpang. Salah satunya adalah memfungsikan peron 9 yang semula digunakan untuk kereta bandara. Di luar keberangkatan kereta bandara, peron 9 digunakan juga untuk memecah kepadatan penumpang komuter lain yang transit di peron 6 dan peron 7. Baik, jadi setelah adanya switch over Manggarai yang kelima, ya kita melihat bahwa dari hari pertama kita evaluasi, di hari kedua membaik. Dan kekhawatiran kita bersama untuk perjalanan KRL di hari pertama kerja setelah switch over ini, alhamdulillah puji Tuhan bisa berjalan dengan sangat baik. Antisipasi yang kami lakukan adalah yang pertama dengan mengaktifkan peron 9 yang awalnya ini hanya digunakan untuk kereta bandara, tetapi kami memaksimalkan peron ini di jam-jam di luar jadwal kereta bandara, sehingga kepadatan di peron 6-7 yang awalnya tempat transit tujuan Bekasi, Cikarang, Tanah Abang, Angke, Duri ini bisa kita pisah. 3 hari berjalan, perubahan rute ini masih membuat sejumlah penumpang bingung. Mereka masih tidak tahu harus menunggu di peron mana yang sesuai dengan tujuan. Meski demikian, petugas di stasiun Manggarai selalu memberikan informasi kepada penumpang terkait perubahan yang terjadi. Seperti penumpang KRL dari stasiun Bogor kini langsung diarahkan menuju stasiun Jakarta Kota. Jika ingin menuju ke stasiun Angke, penumpang harus transit di stasiun Manggarai. Sementara itu penumpang KRL dari stasiun Cikarang, Bekasi juga tidak bisa langsung ke Jakarta Kota. Penumpang harus transit terlebih dahulu di stasiun Manggarai. KRL Cikarang, Bekasi hanya menuju stasiun Angke, Kampung Bandan via stasiun Manggarai. Pihak KAI berharap masyarakat bisa menyesuaikan perubahan tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan warga dari Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini rela antri berdesakan di halaman kantor pos untuk mendapatkan giliran menerima bantuan langsung tunai, minyak goreng dan sembako sebesar Rp500.000. Seorang warga mengaku sudah antre sejak pukul 7 pagi. Namun hingga siang belum juga mendapatkan giliran menerima bantuan. Saya ngantri berarti sekitar 1,5 jam. 2 jam. Belum dapat juga? Belum dapat. Apa alasannya katanya antri panjang gini? Ya mungkin karena petugasnya juga kurang banyak. Iya. Sedangkan ada beberapa dari desa juga yang yang disatukan pengambilannya gitu. Oh kan, gitu. Sekali. Banyaknya warga penerima manfaat yang datang membuat petugas sempat kewalahan. Antrian warga pun mengular hingga ke jalan raya. Hari ini pembagian untuk KPM tambahan Kecamatan Saudara terdiri dari 8 desa, 1 kelurahan dengan jumlah 517 KPM. Ini adalah dana bantuan sembako dan minyak goreng sebanyak Rp500.000. Penerima manfaat mendapatkan bantuan pemerintah sebesar Rp200.000 untuk sembako dan bantuan minyak goreng sebesar Rp300.000 untuk bulan April hingga Juni. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Program minyak goreng rakyat yang diprakarsai oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian BUMN mulai diterapkan di sejumlah pasar dan retail tradisional. Saat ini sudah ada 1.200 lokasi titik penjualan program minyak goreng rakyat yang tersebar di 5 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara. Masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng curah seharga Rp14.000 per liter melalui retail tradisional yang bertanda khusus program minyak goreng rakyat. Warga pun bersyukur dan terbantu serta tidak keberatan dengan syarat membawa KTP saat bertransaksi. Nggak jadi masalah. Bagi saya itu alhamdulillah malah bersyukur. Jadi ada identitas saya nih, Bu Ami pernah beli di sini kan ketahuan. KTP gimana tuh? Nggak masalah. Nggak masalah Neng, yang penting kita kan udah kejangkau nih, murah kan, 2 liter 28.000, kan coba kalau yang di ini kan mahal gitu.
Tak hanya pembeli, penjual pun merasa tidak keberatan menjual minyak goreng curah dengan syarat harus membawa KTP. Baguslah kalau begitu pakai KTP kan persyaratan doang itu sebenarnya bagus pakai KTP. Ya harapan kita mah lancar aja nanti ke depan, jangan nanti setengah jalan udah berkurang gitu. Untuk pembelian minyak goreng curah di program Minyak Goreng Rakyat, masyarakat dibatasi hanya bisa membeli 2 liter minyak goreng untuk 1 KTP. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Anugrah Surya, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Rumah warga Talangbulu Banyuasin butuh bantuan perbaikan. Covid segera berlalu, warga diminta waspada terserang penyakit. Perajin gerabah nyaris gulung tikar. Halo, selamat pagi pemirsa. Berjumpa lagi bersama saya dalam program iNews Sumsel. Berbagai informasi menarik seputar Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Yonus Mir, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Muhtadi, warga RT 1 nomor 14 Dusun 1 Desa Talangbulu, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin, sangat berharap rumahnya direnovasi agar nyaman ditempati bersama keluarga tanpa rasa khawatir bila hujan turun. Rumah warisan orang tua Muhtadi mengalami kerusakan, yakni di bagian atap dari daun nipah, dinding kayu tua rapuh, dan bolong ditutupi menggunakan terpal karena tidak ada biaya untuk membeli papan kayu. Pasalnya, Muhtadi tidak memiliki penghasilan tetap lantaran hanya bekerja serabutan. Bagian dalam rumah juga nampak sangat tidak nyaman dengan lantai semen yang rusak. Sementara bagian dapur rumah ini juga sangat memprihatinkan. Tidak ada perabotan layak pakai lagi untuk memasak menggunakan kayu api, lantaran tidak memiliki kompor untuk membuat api pun harus dikipas atau ditiup. Keluarga ini hanya berharap bantuan pemerintah atau para dermawan untuk merenovasi rumah sebagai tempat tinggal mereka agar nyaman ditempati tanpa rasa khawatir bila hujan turun. Ya, kalau hujan angin ya gelisah, nggak bisa tidur. Takutnya kalau ada terbuka semua kan. Itu kan pada papan udah buruk kan. Pemerintah kalau bisa ulurkan tangan untuk membantu bedah rumah kami. Jika hujan disertai angin, keluarga Muhtadi sangat khawatir rumah mereka akan roboh. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Berbagai penyakit saat ini rentan menyerang masyarakat, terutama anak-anak, diantaranya diare dan demam berdarah atau DBD. Berbagai penyakit yang rentan dialami masyarakat, terutama bagi anak-anak, diantaranya diare atau demam berdarah dengue atau DBD. Sementara bagi dewasa diantaranya diabetes mellitus atau DM, hipertensi, dan hiperdensia. Kabid Yanmed RSUD Kayu Agung Dr. Lubna menjelaskan, penyakit hipertensi disebabkan oleh faktor pola makan yang tidak seimbang. Sementara penyakit diabetes mellitus atau kencing manis disebabkan diet yang tidak seimbang dan tidak sehat.
Untuk penyakit diare dan DBD biasanya disebabkan oleh kurang gizi dan pola hidup bersih dan sehat yang juga kurang. Antisipasi yang perlu dilakukan pasien yakni dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta gizi yang seimbang. Serangan penyakit tergantung pada daya tahan tubuh pasien itu sendiri. Risiko tertinggi penyakit tersebut yaitu kematian jika tidak ditangani dengan serius, cepat, dan tepat. Antisipasi yang harus dilakukan oleh masyarakat harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga atau kita kenal dengan istilah PHBS. Kemudian salah satu dari PHBS itu adalah dengan gizi yang berimbang, karena penyakit yang mudah terserang pada diri kita itu tergantung dari daya tahan tubuh kita. Risiko tertinggi khususnya untuk DBD itu bisa berakibat kematian kalau tidak ditangani dengan serius dan tidak ditangani dengan tepat dan cepat. Masyarakat dihimbau untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat, gizi dan makanan yang seimbang demi menjaga kebugaran tubuh agar tetap sehat dan fit. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pengrajin gerabah yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir nyaris gulung tikar akibat pandemi yang berkepanjangan. Modal pun semakin menipis sehingga butuh suntikan bantuan dana terutama dari pemerintah. Dampak pandemi COVID-19 yang terus melanda negeri ini cukup berpengaruh bagi pengrajin gerabah yang ada di Kabupaten Oki, tepatnya di Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kayu Agung. Nursida, salah seorang pengrajin gerabah mengaku sedih sejak pandemi, usahanya nyaris gulung tikar. Penjualan menurun drastis, biasanya hasil olahan tanah liat melalui tangan uletnya yang berbentuk berbagai macam gerabah laris manis, apalagi di hari raya dan hari besar agama Islam. Namun, kini justru hasilnya tidak memuaskan, bahkan kondisi keuangan modalnya pun menipis. Tak jarang, agar usahanya tetap berjalan, dirinya meminta bayaran terlebih dahulu kepada pembeli sebagai modal membeli tanah, bahan baku, pembuatan gerabah. Diakui Nursida, usaha gerabah telah digelutinya sejak 35 tahun silam. Pemasarannya hingga ke Bangka Belitung. Ada agen yang siap menampung hasil kerajinan gerabah yang mereka buat. Pak Jokowi, kami ini buat gerabah di Kayu Agung ini, Kedaton, minta bantuan. Mana penginjuk Bapak? Mana kesian kamu? Sebab kami nih katik ketingkatan. Tanah ini dibuat tanah baru bayar hutang untuk beli tanah. Yo, kalau Pak Jokowi nak ngulang kami sih. Pendapatan didapat sebelum pandemi mencapai jutaan rupiah, kini hanya berkisar ratusan ribu rupiah per bulan. Para pengrajin gerabah berharap bantuan modal untuk meneruskan usahanya agar tetap berjalan, apalagi pandemi mereda. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Ratusan CPNS Kabupaten Oki dilantik sesaat lagi tetap di iNews Sumsel. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews.
Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn. hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pemirsa, pemerintah Kabupaten Oki melantik 274 orang tenaga CPNS formasi tahun 2021. Pelantikan dilakukan Bupati Oki Iskandar SE melalui Sekda Husein. Para CPNS diminta amanah dan bisa menciptakan inovasi baru. 274 tenaga calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2021 dilantik. Pelantikan itu dilakukan oleh Bupati Oki Iskandar SE melalui Sekda Husein bertempat di halaman kantor Bupati Ogan Komering Ilir. 274 orang tersebut dengan rincian tenaga-tenaga teknis atau strategis berjumlah 80 orang dan 194 orang lainnya merupakan tenaga kesehatan. 147 CPNS golongan 2 dan 127 CPNS golongan 3. Terdapat 22 formasi CPNS Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak terisi. Para CPNS yang dilantik ini tampak penuh semangat menjadi abdi negara. Sekda Oki Husin berpesan jangan sampai baru menjalankan amanah 3 tahun lalu mengajukan mutasi. Jadilah ASN yang berintegritas dan ciptakan budaya kerja yang berakhlak, berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Utamakan pelayanan prima kepada masyarakat, ciptakan inovasi baru guna mendukung program pemerintah sehingga visi misi yang diprogramkan bisa terlaksana dengan baik. Dengan dilantik pada hari ini, mereka dituntut harus siap bekerja sesuai dengan formasi mereka pilih. Terkait dengan penempatan dan formasi, sebagaimana yang diungkapkan tadi, itu pilihan oleh calon PNS itu sendiri. Tidak ada sedikit pun arahan. Kita pemerintah daerah hanya mempresentasikan formasi-formasi yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Seluruh CPNS diharapkan dapat memberikan etos kerja tinggi, termasuk menanamkan legasi aparatur yang bermanfaat untuk masyarakat. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Selain itu pemirsa, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir sangat serius menurunkan angka prevalensi stunting. Salah satunya dengan mencegah stunting sejak dini melalui program cegah stunting dan tingkatkan kualitas keluarga dengan terencana atau Canting Kencana. Canting Kencana atau cegah stunting dan tingkatkan kualitas keluarga yang terencana merupakan program kolaborasi antara Pemkab Oki dengan Kementerian Agama untuk mendampingi para calon pengantin agar mendapat pendampingan masalah kesehatan dari tim pendampingan keluarga TPK mencegah stunting sejak awal. Tim pendampingan keluarga ini terdiri dari kader keluarga, bidan, kader PKK, KUA yang bertugas memberikan konsultasi hingga pengecekan kesehatan calon pengantin.
Wakil Bupati Oki, HM Jafkar Sodik saat rakor pencepatan penurunan stunting menyatakan, perlu upaya bersama untuk menurunkan stunting. Upaya pencepatan stunting akan lebih mudah tercapai dengan cara kolaborasi sehingga Kabupaten Oki bisa mencegah adanya kelahiran stunting baru. Rakor ini juga ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama seluruh camat dan jajaran Kementerian Agama untuk memberikan konseling dan pemahaman pranikah pada calon pengantin. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Pondok Pesantren Sultan Mahmud Badarudin Palembang Senin siang mewisuda 50 orang santri. Bahkan 20 diantaranya sudah dikirim ke pondok pesantren di Pulau Jawa untuk melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya. Pimpinan pondok pesantren berharap santri yang diwisuda dapat menjadi generasi yang berakhlakul karimah. Pondok Pesantren Sultan Mahmud Badarudin Palembang Senin siang mewisuda 50 orang santri di halaman Pondok Pesantren SMB Palembang, Jalan Ponpes Sultan Mahmud Badarudin II, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Palembang. Dari 50 orang santri yang diwisuda mengikuti haflah Akhirus Sunnah, 20 orang santri lainnya asal Pondok Pesantren Sultan Mahmud Badarudin Palembang ini bahkan sudah dikirim ke pondok pesantren di Pulau Jawa untuk melanjutkan jenjang pendidikan lanjutan. Untuk mencetak santri yang berakhlakul karimah yang berilmu, beriman dan bertakwa, para santri 24 jam belajar tentang pelajaran keagamaan dan pendidikan sehingga pendidikan agama dan umum akan sejajar dan selaras. Para santri juga diharapkan menjaga nama baik alumni pondok pesantren serta dapat memanfaatkan ilmu dan pendidikan dengan wawasan yang luas untuk diberikan serta dibagikan bagi masyarakat luas. Harapan kami juga pondok ini lebih maju, maksimal, dan menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas. Tantangan Ponpes dalam rangka mensukseskan program pendidikan nasional, Dad? Ya, pesantren dalam menyukseskan pendidikan nasional ini karena pesantren berbasis akhlakul karimah. Kita digodok para santri 24 jam, yang mana dengan akhlak yang baik, ya, maka pendidikan agama dan umum akan sejajar dan selaras. Wisuda santri semakin semarak dengan penampilan atraksi seni bela diri dan pembacaan ayat-ayat pendek dari para santri Pondok Pesantren Sultan Mahmud Badarudin Palembang. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Kodim Oku dan Pemkab olahraga bersama. Sesaat lagi tetap di iNews Sumsel. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat
untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sani. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pemirsa, guru besar bergelar profesor di lingkungan kampus Universitas Sriwijaya Palembang bertambah. Uniknya, guru besar menyandang gelar tersebut adalah tenaga pendidik dari jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD. Bahkan guru besar ini tercatat sebagai profesor pertama di Sumatera Selatan dalam bidang pendidikan anak usia dini. Di era digitalisasi, Information and Communication Technology atau ICT, tidak hanya guru sebagai tenaga pendidik, tetapi juga diperlukan peran orang tua untuk mengawasi konten yang tidak pantas dalam memberikan pengetahuan, cara menggunakan internet yang baik, dan konten ilmu pengetahuan tentang pendidikan kepada anak di usia dini. Sri Sumarni menambah deretan daftar nama guru besar di Universitas Sriwijaya Palembang yang menyandang predikat guru besar bergelar profesor. Uniknya, Sumarni merupakan tenaga pendidik dari jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD. Bahkan gelar profesor yang disandangnya tercatat sebagai salah satunya, profesor pertama di Sumatera Selatan dalam bidang pendidikan anak usia dini. Disertasi Sri Sumarni tentang Information and Communication Technology atau ICT ramah anak dapat diibaratkan payung raksasa terminologi yang di dalamnya mencakup semua peralatan teknis untuk dapat memproses dan menyampaikan berbagai informasi penting. ICT berdampak luas pada seluruh sendi kehidupan khususnya pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah mengembangkan suatu sistem yang baru di dalam pembelajaran. Kita dibuka dari selama ini tertutup sistem belajar menjadi terbuka yang disebut dengan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah suatu ramuan di mana anak-anak kita tidak boleh lagi kita belenggu. Semuanya kita lakukan untuk kemajuan mereka, bahkan disarankan untuk mengambil kuliah di luar kampus. Saya mulai bergerilya lagi kepada adik-adik yang baru S2. Saya akan dorong supaya dia mau, terutama putri saya sendiri yang saat ini sudah S3. Insya Allah selagi saya masih ada di Unsri, masih dalam aktif, kondisi aktif, saya mau dorong dia supaya dia bisa seperti ibunya gitu. Dan tidak lepas dari yang lain juga, terinspirasi bahwasanya usia tua tidak menjadi halangan untuk kita menggapai sesuatu. Selain itu, Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Anak Usia Dini FKIP Universitas Sriwijaya, pendidikan ramah anak khususnya di tingkat PAUD harus menggunakan desain evaluasi mengacu pada kemampuan aspek tumbuh kembang anak agar dapat memahami kebutuhan pendidikan anak era masa kini. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Selain itu pemirsa, guna meningkatkan ketahanan fisik dan kebersamaan, Kodim 0403 Oku menggelar olahraga bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Berbagai olahraga digelar pada Sabtu pagi, termasuk senam sparko dan menembak. Kodim 0403 Oku menggelar olahraga bersama yang digelar di halaman Mahkodim Oku Sabtu pagi.
Berbagai kegiatan olahraga digelar, diantaranya senam Sparko, HTF, dan olahraga menembak yang digelar di lapangan tembak Dharma Wangsa Kodim Oku. Dandim Oku Letkol Infantri Ferizal Rizal mengungkapkan jika olahraga bersama tersebut digelar sebagai bentuk sinergitas antar TNI, Polri, dan Forkopimda lainnya. Selain olahraga juga dilakukan sarapan pagi bersama dan kegiatan lainnya. Kita ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, kegiatan seperti ATF, kemudian senam, tujuannya adalah untuk olahraga, untuk kesehatan. Yang paling inti adalah kegiatan ini untuk membentuk sinergitas antara Forkopimda. Itu tujuan utama saya laksanakan kegiatan olahraga bersamanya. Selain itu juga ada kegiatan tambahan lomba tembak perbakin. Itu untuk tujuan dari kegiatan yang kita laksanakan. Mudah-mudahan insya Allah ke depan kegiatan seperti akan kami buat rutin ya, karena memang hampir 2 tahun lebih kita tidak bisa melakukan kegiatan seperti ini karena daerah kita mengalami pandemi COVID-19. Insya Allah ini sudah melandai dan alhamdulillah per hari ini tidak ada lagi kasus aktif di Oku untuk COVID-19. Jadi ke depan acara seperti ini akan kami gilir, mungkin bulan depan akan kami laksanakan di Pemkab Oku dan mungkin seterusnya di Kejari ataupun di Polres. Olahraga bersama ini nantinya akan digelar secara rutin setiap sebulan atau 2 bulan sekali. Apalagi kegiatan olahraga bersama sudah 2 tahun terakhir tidak dilakukan akibat pandemi COVID-19 yang melanda Kabupaten Oku. Saat ini menurut Teddy, Kabupaten Oku 0 kasus COVID-19. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Demikian sajian berita iNews Sumsel dalam program iNews Sumsel hari ini. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk kita semua. Saya Yonuzmir, sampai jumpa.